Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil makalah yang berjudul Terapi untuk menstabilkan hemodinamika pada pasien kritis di Intensive Care Unit. Di sini disusun oleh yang pertama Ani Winarti, Ani Setiorini, Dedi Hadi Sancoko, Eko Prayetno, Medi Riono, dan Taya Fiorentina. Untuk pendahuluan, yang pertama ada latar belakang. Yang pertama masalah, hal yang seringkali dialami pasien kritis di Intensive Care Unit ICU adalah ketidakstabilan hemodinamika. Ketidakstabilan hemodinamika dapat mengancam nyawa apabila tidak ditangani dengan baik. Untuk kronologi, ketidakstabilan hemodinamik yang ditandai dengan peningkatan MAP, denyut nadi, laju nafas, dan penurunan SpO2 dapat memperburuk hingga mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik. Kemudian dari hasil skala, hasil studi di Amerika melaporkan prevalensi pasien kritis selama tahun 2015 sampai 2017 mencapai 2.235.741. Pasien yang dirawat di ICU meningkat untuk tiap tahunnya. Yang keempat adalah solusi. Dengan adanya latar belakang dan angka pasien kritis yang meningkat tiap tahunnya, maka kami melakukan review jurnal yang bertema terapi untuk menstabilkan hemodinamika pada pasien kritis di ICU guna menambah wawasan serta mengembangkan asuhan keperawatan kritis. Adapun rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan hemodinamika? Yaitu fungsi dasar dari kardiovaskuler seperti tekanan darah, denyut nadi, dan laju pernapasan. Apa saja terapi untuk menstabilkan hemodinamika pada pasien kritis? Nanti kami akan menjelaskan hasil kritisi dari jurnal. Untuk jurnal yang pertama, dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Posisi Semi-Fowler dengan Kombinasi Lateral Kanan terhadap Perubahan Hemodinamik pada Pasien Gagal Jantung di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah di Purwokerto, didapatkan ada pengaruh dan pemberian posisi semi-Fowler. Untuk jurnal yang kedua, dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Mobilisasi Progresif terhadap Status Hemodinamik pada Pasien Kritis di Intensive Care Unit, didapatkan hasil mobilisasi progresif berpengaruh terhadap meningkatnya status hemodinamik yang ditandai dengan meningkatnya heart rate kurang dari 0,05. Untuk jurnal yang ketiga, dengan jurnal yang berjudul Aplikasi Food Music untuk menstabilkan hemodinamik di ruang Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten, didapatkan hasil 10 pasien yang dilakukan food music menunjukkan hasil p-value 0,001. P kurang dari 0,05. Untuk jurnal yang keempat, dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Terapi Musik terhadap Perubahan Hemodinamika Pasien di Unit Perawatan Intensif, didapatkan hasil terjadi penurunan tekanan darah sesudah pemberian terapi musik secara signifikan dengan p-value 0,044 atau p kurang dari 0,05. Untuk jurnal yang kelima, dengan jurnal yang berjudul Status Hemodinamik Pasien yang terpasang ventilasi mekanik dengan posisi lateral kiri, elevasi kepala 30 derajat, didapatkan hasil
ada pengaruh yang signifikan antara posisi lateral kiri elevasi kepala 30 derajat dengan status hemodinamik. Untuk kesimpulan, kritisi jurnal. Yang pertama, posisi semi-Fowler dengan kombinasi lateral kanan efektif dalam menstabilkan hemodinamik pada pasien kritis di intensive care unit. Yang kedua, mobilisasi progresif efektif dalam menstabilkan hemodinamik pada pasien kritis di intensive care unit. Untuk yang ketiga, aplikasi foot massage efektif dalam menstabilkan hemodinamik pada pasien kritis di intensive care unit. Untuk yang keempat, terapi musik efektif dalam menstabilkan hemodinamik pada pasien kritis di intensive care unit. Untuk yang kelima, posisi lateral kiri elevasi kepala 30 derajat efektif dalam menstabilkan hemodinamik pada pasien kritis di intensive care unit. Mapping ringkasan kritisi jurnal. Judul artikel, pengaruh posisi semi-Fowler dengan kombinasi lateral kanan terhadap perubahan hemodinamik pada pasien gagal jantung di ruang ICU. Hasilnya, ada pengaruh pemberian posisi semi-Fowler dengan kombinasi lateral kanan terhadap perubahan status hemodinamik seperti laju pernapasan dengan p-value 0,001. Yang kedua, pengaruh mobilisasi progresif terhadap status hemodinamik pada pasien kritis di intensive care unit. Untuk hasilnya, mobilisasi progresif berpengaruh terhadap meningkatnya status hemodinamik yang ditandai dengan meningkatnya heart rate dengan nilai p-value 0,00 atau p kurang dari 0,05. Untuk yang ketiga, aplikasi foot massage untuk menstabilkan hemodinamik di ruang intensive care unit. Hasilnya, 10 pasien yang dilakukan foot massage menunjukkan hasil p-value 0,001 atau p kurang dari 0,05. Yang keempat, pengaruh terapi musik terhadap perubahan hemodinamika pasien di unit perawatan intensif. Hasilnya terjadi penurunan tekanan darah sesudah pemberian terapi musik secara signifikan. Untuk yang kelima, status hemodinamik pasien yang terpasang ventilasi mekanik dengan posisi lateral kiri elevasi kepala 30 derajat. Adapun hasilnya, ada pengaruh yang signifikan antara posisi lateral kiri elevasi kepala 30 derajat dengan status hemodinamika pada tekanan darah sistolik dengan p-value 0,045 atau p kurang dari 0,05. Di sini ada untuk kesimpulan dan saran. Intensive Care Unit atau ICU merupakan ruang rawat rumah sakit dengan staf dan perlengkapan khusus ditunjukkan untuk mengelola pasien dengan penyakit, trauma, dan komplikasi yang mengancam jiwa oleh Agustin et al. 2020. Kondisi pasien di ICU yang sering ditemui adalah ketidakstabilan hemodinamika. Ketidakstabilan adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan saat melakukan perawatan pada pasien kritis di ICU, karena hal tersebut menandakan perburukan atau perkembangan pasien. Berdasarkan ringkasan 5 jurnal yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, diharapkan dapat dijadikan guna menambah wawasan dalam melakukan asuhan keperawatan kritis, khususnya pada pasien kritis dengan gangguan hemodinamika di intensive care unit. Demikian makalah dari kelompok 4 untuk terapi menstabilkan hemodinamika pada pasien kritis di intensive care unit.